Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Getika Hebat? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Perkenalkan saya Kurniawati MPD, Guru Bahasa Inggris SMA Negeri Sumatera Selatan. Izinkan saya membagikan praktik baik yang sudah saya jalankan, khususnya pada pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Saya membuat inovasi pembelajaran ini berangkat dari permasalahan motivasi belajar murid yang masih rendah. Dikarenakan saya sebagai guru masih menggunakan metode pembelajaran biasa seperti cerita berpasangan, membaca, dan diskusi klasikal. Saya merasa harus meningkatkan kualitas mengajar saya dengan mengadopsi pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya pahami, semangat dari pembelajaran berdiferensiasi adalah memenuhi kebutuhan murid kita yang unik. Mereka memiliki perbedaan kesiapan, profil, dan minat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Morning, Bu. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemahaman murid mengenai tujuan pembelajaran menjadi sangat penting, sehingga murid mengetahui apa yang harus dicapainya dari kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung. Untuk itu, saya mulai membiasakan murid untuk paham tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Di awal pembelajaran, saya berusaha mengetahui apa yang diketahui murid tentang materi yang akan kami diskusikan melalui kuis atau pertanyaan survei yang menyenangkan menggunakan berbagai aplikasi digital seperti Kahoot, Editaplay, Wordwall, dan Mentimeter. Terkadang saya meminta murid berdiskusi berpasangan membahas pertanyaan pemantik yang saya ajukan. Dari aktivitas tersebut, saya memperoleh data yang saya butuhkan untuk selanjutnya memberikan bantuan yang dibutuhkan murid. Pada kegiatan inti, saya biasanya membantu murid belajar dengan multimoda. Saya memberikan akses teks, gambar, maupun video untuk kegiatan pengamatan. Audiovisual dewasa ini menjadi tren belajar yang sangat diminati murid karena perkembangan teknologi revolusi industri 5.0 sudah semakin canggih. Izin cerita sedikit tentang pengalaman inovasi saya. Dulu saya sering menggunakan video-video pembelajaran dari YouTube, tapi tidak semua video yang ada sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, perkembangan teknologi AI saat ini ingin saya manfaatkan untuk pembelajaran yang lebih baik, lebih hidup, dan menginspirasi murid-murid saya. Lalu saya belajar bagaimana membuat video pembelajaran hasil karya saya sendiri menggunakan Artificial Intelligence AI. Saya tak sengaja memperoleh referensi website AI yang mampir ke feed saya di Instagram Reels. Alhamdulillah, saya mencoba dan memilih website yang cocok dengan kemampuan dan keinginan saya. Akhirnya saya tertarik dengan app Pixverse AI karena gambarnya sangat bagus dan sinematik. Saya pelajari, kemudian saya edit video singkatnya menggunakan CapCut dan memasukkan suara voice over dari web voicemaker.in dan boom. Inilah video inovasi saya menggunakan teknologi AI. Now let's watch a folktale from South Sumatra, Sipahit Lida. Once, in Semidang, South Sumatra, there lived a very powerful young man named Sarunting. He was the son of a mighty giant and a princess named Princess Tunggong. Sarunting married a young beautiful woman named Siti. She was the sister of Arya Tubing. Sarunting and Siti had a big land and he wanted to share the land with Arya Tubing. The land was separated by a decayed fallen tree. The tree is the mark in which one part of land belonged to Sarunting and the other part belonged to Arya Tubing. One day, the tree overlooking Arya Tubing's part grew some golden mushroom and the rice paddy on his field also turned into gold. However, the rice paddy field on the other part of the land, exactly on Sarunting's area, turned into useless thatch grass. Therefore, Sarunting was so envious. Eventually, Sarunting and Arya Tubing quarreled over this phenomenon. A very fierce fight occurred between these two men. Arya Tubing realized that Sarunting was very much powerful and he knew that he couldn't win over his brother-in-law. Finally, he gave up fighting. He tried very hard to convince her sister that he should win the fight, unless he would die. If he could survive, there would nothing happen to her husband. Siti was obviously felt pity of her brother.
In the end, she told Arya Tubing about his husband's secret. She revealed that his husband's soul was concealed in the highest thatch grass. The grass remained unshaken even though the wind blew on it. The following day, those two men resumed their fight. As Arya had learned Sarunting's secret, he pierced the thatch grass by using his spear. Suddenly, Sarunting fell down and his leg was badly wounded. Sarunting realized that his wife had betrayed him. He was very disappointed and left everyone furiously. He left for Mount Saiguntang and begged for great power from the god of Mahameru. The god told him to meditate under a bamboo tree until all the leaves covered his whole body. Sarunting was isolated there for 2 years and finally achieved the powers he wanted. Everything he cursed would turn into stone immediately. Since then, people called him Si Pahit Lida, or the bitter tongue. Woe to anyone who opposed Sarunting because they would turn into stone by his curse. Everybody refused to have conflict with him because they knew the risk. Betapa senangnya saya waktu itu. Saya sampaikan kepada murid saya bahwa ini hasil karya saya sendiri. Tentu mereka sangat mengapresiasi usaha saya tersebut dan terinspirasi untuk juga dapat menghasilkan karya. Pada kegiatan inti, biasanya saya mengelompokkan murid dalam 5 kelompok. Satu kelompok berisi sekitar 5 siswa. Dengan berkelompok ini, saya berharap murid dapat mengasah rasa empati mereka, mendengarkan pendapat temannya, saling mengisi dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada murid yang memahami materi dengan sangat baik, ada yang belum paham, ada murid yang sangat kritis analitis, ada juga yang pendiam namun berusaha memahami materi yang dibahas dengan baik. Saya sebagai guru tentu berupaya membantu murid-murid yang masih butuh bantuan dengan berkomunikasi dengan mereka, bertanya apa yang belum mereka pahami, dan membantu dengan memberikan sedikit clue untuk menstimulus murid mendapatkan pemahaman lebih baik. Untuk menunjukkan pemahaman murid terhadap materi secara berkelompok, saya memberikan pilihan murid untuk membuat vlog atau poster, presentasi atau storytelling atau interview disesuaikan dengan tujuan belajar dan topik yang sedang dibahas. Tentu, tugas proyek ataupun unjuk kerja ini menyertakan rubrik agar murid menentukan target yang ingin mereka capai. Di akhir pembelajaran, saya menggunakan aplikasi Padlet dan penyampaian beberapa murid secara lisan. Tak lupa saya meminta murid berefleksi tentang apa yang sudah mereka pelajari, bagaimana pemahaman mereka terhadap materi, apa perasaan mereka, dan hal apa yang ingin mereka lakukan ke depan dalam upaya memperbaiki kualitas diri dan karakter mereka. Well, Salsa, we have learned about Sifat Lida. We got so many moral values, right, from the story. What are you going to do in the future to improve your character in relation to the story that we have learned? So basically, the story is talking about like the envy and the greed, right? So I think in the future, of course, I will be more grateful for what I have had now, because I think everyone have their own capability or like their own power or something like that, responsibility, right? That right. So even though we cannot be the person that we see like, oh my God, he's or she's so good with their responsibility, we still have our own capability in there, so we should be more grateful from what we have and what we get. Pendapat saya mengenai pembelajaran menggunakan aplikasi digital dan video pembelajaran berbasis AI dapat membantu saya dan teman-teman dalam proses belajar. Proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Dari hal tersebut, saya dan teman-teman dapat mengeksplorasi lebih banyak pengalaman belajar di kelas. Menurut pendapat saya, dengan adanya video pembelajaran berbasis AI, saya dan teman-teman saya di proses pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan dan juga menjadi lebih seru. Siswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga siswa bisa menguasai perkembangan digital saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.